getaran nih Mas, itu berapa lama sih Mas untuk bisa belajar getaran Mas? Ya, kalau untuk orang umum ya, itu kita bedakan pada kelas itu anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Kalau itu untuk anak-anak itu lebih cepat dia lebih peka dan dia lebih getaran itu menjadi sebuah permainan malah. Jadi gampang sekali diterima sama anak-anak. Aku kenal Mas sama kayak adik-adik aku juga, Iya. mereka pernah main sepak bola, kemudian berberan sepeda pakai mata tertutup Mas. Kayak gitu. Karena menurut mereka itu jadi sebuah permainan, jadi senang mereka melakukannya. Yang paling cepat juga dari teman-teman tunanetra, karena lebih peka mereka lebih teliti, lebih detail, lebih dengan rasa, soalnya juga mengandalkan rasa lagi, bukan mata lagi, seperti itu lebih cepat gitu. Aku pernah sih Mas belajar getaran ya sama Mas Budi Rianto, ketua Pemda. Maksudnya memang pernah belajar, ternyata emang setiap getaran itu memiliki kayak beda-beda Mas, setiap orang tuh punya rasanya beda-beda Mas ya? Beda-beda, cara menemukan juga beda-beda, terus cara mendeteksi benda itu nanti ketemunya masing-masing. Saya dengan Mbak Fitri menemukan benda, tapi yang terasa saya ibu jarinya, Mbak Fitri mungkin terasa selunjuknya. Nah, itu kan seperti itulah contohnya gitu. Masing-masing punya karakter sendiri gitu. Tapi bisa nih Mas, kalau misalnya orang yang mempelajari itu bisa Mas, atau bisa disebut kayak orang tertentu saja yang bisa? Itu bisa sekali, karena di Merpati Putih sudah jadi kurikulum dibakukan. Artinya kalau sudah dibakukan dan dikurikulumkan itu berarti sudah diteliti, sudah dipelajari dan bisa dikembangkan, bisa dipelajari gitu. Dan di Merpati Putih tidak pernah kita mengembangkan atau menerapkan sebuah keilmuan tanpa kita kaji dulu, tanpa kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang diakui seperti LIPI, LAPAN dan sebagainya untuk meneliti Merpati Putih ini, seperti itu. Jadi nggak sembarangan kita mengeluarkan suatu keilmuan. Contoh yang baru kita launching kemarin itu adalah dalam menghadapi pandemi COVID ini, kita keluarkan itu materi keilmuan peningkatan imunitas. Jadi orang yang memberi latihan pernapasan Merpati Putih itu kita tingkatkan imunitas kita, imunitas kekebalan tubuh kita untuk menghadapi virus COVID itu. Ternyata hasilnya luar biasa. Sudah diteliti Mas? Sudah diteliti, dan itu satu rumah sakit itu, contoh di Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro itu kebetulan kepala rumah sakitnya anggota kita Mas Romi ya kalau nggak salah, itu memberikan kita kebebasan untuk melatih pasien-pasien yang terpapar COVID itu. Tapi dengan standar API. Oh jelas kita menggunakan standar semua, dan itu hasilnya yang dilatih Merpati sembuh semua. Nah itu sekali lagi saya bilang, bermanfaat nggak ilmu kan gitu. Harus selalu, kalau tidak bermanfaat jangan gitu. Karena sekarang sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu intinya sebuah ilmu itu harusnya itu, jangan ilmu itu bermanfaat untuk kita sendiri, yaitu nggak benar ya. Itu bukan ilmu kalau misalnya bermanfaat membuat diri sendiri. Iya. Oke nih Mas, kayaknya udah cukup nih pembahasan tentang Merpati Putihnya. Mas sebagai pewaris dari Merpati Putih, salah satu pewaris Merpati Putih, boleh dong Mas kasih saran-saran buat teman-teman ataupun buat anggota Merpati Putih? Ya, jadi gini ya, jadi kalau kita berlatih sesuatu, apalagi itu sebuah keilmuan, itu tadi saya sampaikan, dilihat dulu apa kemanfaatannya. Kemudian di Merpati Putih ini jangan mencari ilmunya dulu lah, tetapi di sini di Merpati Putih itu adalah pembangunan mental karakter, di mana anggota Merpati Putih itu kita ajarkan untuk kita cuci otaknya supaya berpikir logis, berpositif sangka terhadap semua. Jadi kearifan yang kita diajarkan oleh leluhur kita
Itu yang ditanamkan itu ke kita, ke anggota Merpati Putih. Jadi sangat sombong sekali kalau orang mempunyai keilmuan terus diumbar-umbar tanpa nggak tahu manfaatnya, dan tidak bisa dipertanggung. Itu yang sangat kami larang di Merpati Putih. Lebih baik nggak usah bilang, nggak usah sopos-sopos, diem, tetapi begitu ditunjuk tampil langsung siap apapun di mana. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepala, untuk pertama persiapan pecahan keras, mulai dari kundalini disalurkan ke telapak tangan, kencangkan keras, makin keras, buang nafas, tarik, kepal turunkan, kencang keras, perut turunkan, dada, perut, dada, 1, 2, 3, 4, buang nafas. Good. Mantap. Halo Fitri. Halo Mas. Ya. Ini yang tadi Masnya Iya. bilang ya, Mas Andre ya? Ya, Mas Andri. Boleh tahu Mas Andre ini mengidap penyakit apa? Ya, Mas Andri ini ya aneh ya. Tunanetra, beliau ini baru kena sakit itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi apa ya? Penyakitnya tuh apa nih namanya? Glukoma ya dia. Glukoma. Jadi itu penyempitan saluran otot di mata. Itu sehingga mata itu lama-lama redup, tidak bisa untuk melihat. Tahu-tahu gelap, gitu ya Indri, kira-kira ya. Jadi Mas Andre udah mengalami itu udah sejak 2 tahun ya Mas? 2 tahun ini. Syukur alhamdulillah Andri ini udah bisa menerima kondisinya, dan sekarang dia berlatih Merpati Putih, olah nafas. Dimana sekarang kalau boleh saya sampaikan kemajuannya sudah sangat luar biasa. Dari tadinya rasa percaya dirinya kecil sekali, sekarang udah berani jalan, berani nabrak ya Indri ya. Enggak ya Mas ya? Udah Enggak, pelan-pelan Mas. artinya dia sudah yakin gitu, sudah ada keberanian, jadi sudah bisa, fase itu sudah lewat, sudah dia lewati gitu. Tinggal masa berikutnya adalah mematangkan diri dia untuk sabar berlatih Merpati Putih gitu. Boleh aku ngobrol sama Mas Andre-nya Mas? Boleh. Maaf Mas Andre, sebelumnya Mas Andre emang benar-benar nggak bisa melihat ya Mas? Jadi benar-benar pure buram atau gelap gitu Mas? Nggak ngeliat sama sekali udah. Guys, jadi Mas Andre ini di 2 tahun yang lalu itu emang benar-benar nggak bisa ngeliat sama sekali. Jadi bisa dibilang kayak sejenis tunanetra ya Mas ya. Tapi semenjak berlatih Merpati Putih untuk getaran sendiri, Mas Andre merasakan perubahannya? Merasakan seperti apa Mas rasanya? Iya. Dikit-dikit udah mulai bisa ngeraba segala macam. Iya, udah bisa cari barang. Udah bisa mencari barang. Wah, itu latihan berapa lama Mas? Berapa lama? Kita berapa kali sudah? Sudah berapa kali ketemu? Ada 2 bulan ya? 2 bulanan ya? Berarti 8 kali lah, 8 kali pertemuan. Hampir 8 kali pertemuan sudah kemajuan seperti itu. Cepet banget, iya. Jadi udah bisa ngedeteksi benda, kemudian jalan juga udah nggak perlu dituntun lagi atau menggunakan tongkat dulunya? Menggunakan tongkat Mas atau gimana? Ya nggak pakai tongkat sih, di rumah doang. Di rumah aja. Tapi kalau sekarang udah percaya diri ya Mas ya untuk mana-mana jalan sendiri. Tetap percaya diri Mas harus. Ya. Jadi Mas Andre ini 2 tahun mengalami apa sih Mas namanya Mas? Glukoma. Glukoma. Nanti kalau misalnya kalian ingin cari tahu glukoma itu seperti apa, kalian boleh searching di Google gitu kan. Jadi Mas Andre ini baru latihan selama 2 bulan dan sudah ada perubahan yang dahsyat banget ya Mas ya. Mas Andi kan sampaikan sendiri deh. Iya. Apa yang dirasakan. Setelah 2 bulan. Berarti kemungkinan kalau misalnya Mas Andi terus berlatih Merpati Putih untuk pengobatannya ini Mas, berarti bisa nantinya bakal bisa jalan seperti orang normal ya Mas? Insya Allah. Insya Allah. Dia akan, ya tapi begini ya, boleh disampaikan di sini
kita tidak menjadikan Andri itu matanya jadi berfungsi kembali. Iya. Tidak, tetapi kita justru menanamkan dia lebih dari hati, dari perasaan dia untuk menggantikan matanya itu dengan keilmuan getaran ini. Justru itu lebih tajam. Menggunakan feeling. Feeling. Dia nggak perlu lihat tapi tahu siapa yang datang dan bagaimana dia tahu. Nah, itu kan lebih luar biasa gitu. Ya Mas Andri ya. Oke. Jadi itu guys kehebatan untuk ilmu pengobatan di merpati putih khususnya untuk membantu menyembuhkan seperti penyakit apa tadi mas glukoma gitu ataupun tunanetra gitu kan 2 bulan aja udah bisa mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya kalian mengalami yang kayak sejenis tunanetra jangan berkecil hati karena itu semua masih bisa disembuhkan dengan latihan merpati putih. Di sini tapi garis besar mas ya di sini kalau saya disembuhkan dalam artian bukan bisa mengembalikan penglihatannya lagi, bukan. tapi untuk lebih ke main ke feeling. Betul. Bisa menemukan benda-benda di sekitarnya dengan main feeling seperti Ya. itu. Jadi yang kita tanamkan adalah dia pertama tadi menerima dulu kondisinya. Itu kondisi dia sekarang diberikan apa ya mujizat, dia harus tunanetra, dia harus tutup mata. Nah, itu kan ada cerita di sini, ada memang dia diberikan seperti itu, dan itu yang harus dia terima dulu gitu. Kemudian baru dia bisa berlatih keilmuan merpati putih ini. Dan sekali lagi tadi sampaikan keilmuan itu yang harus bermanfaat untuk orang banyak, itu baru ilmu yang hebat. Kira gitu Mbak Fitri. Iya mas, wah pokoknya hebat banget ya merpati putih ini. Aku jadi nambah kagum, kemudian jadi nambah bangga gitu kan dengan program merpati putih. Untuk Mas Andi tetap semangat untuk latihannya dan jangan berkecil hati ya Mas Andi ya, walaupun dikasih sama Allah dengan keadaan seperti ini gitu kan. Aku yakin kok pasti Mas Andi tuh punya kelebihan lainnya. Oh iya pasti. Siapa tahu ntar dari sini kan dengan belajar merpati putih Mas Andi bisa wah tahu nih karakter orang seperti apa gitu kan dengan mendeteksi aja. Yang paling penting dia harus nanti menceritakan ke teman-teman tunanetra bahwa latihan merpati putih ya manfaatnya ini loh. Nah. Iya, dan ini nggak pakai magic ataupun ilmu-ilmuwan, apalagi harus puasa nggak mas? Nggak kan? Nggak kan? Jadi emang pure latihan lawan napas ya mas ya? Oke deh. Oke, udah cukup guys ini tentang Mas Andri. Nanti kalian bisa searching tentang penyakitnya yang tadi aku sebutin. Dan mudah-mudahan Mas Andri bisa cepet sembuh dari ini gitu kan mas. Amin. Bisa makin semangat lagi buat jalan hidupnya dan lebih percaya diri lagi ya mas ya. Iya. Oke guys, thank you banget, dadah. Oke guys, thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Dan ini edukasi bela diri banget tentang perguruan merpati putih dan tentang keistimewaan ya mas ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari video ini. Saya Fitri MP dan pewaris merpati putih. Kami pamit, salam perguruan dan salam bela diri.ฝากกดติดตามช่อง YouTube ปริยานี MP ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ